Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istirhamri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Jenderal Butakin, SPD MPD yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang insya Allah muliakan. Amin. Oke, baiklah sahabat. Kali ini saya akan membahas bab 8 tentang sistem akrasi. Di mana pada sistem akrasi ini ada 3 pembahasan. Pertama, sistem akrasi pada manusia. Kedua, gangguan sistem akrasi, dan teknologi sistem akrasi. Oke, pertama kita akan membahas tentang sistem akrasi pada manusia, yang terdiri dari ginjal, kemudian ada hati, paru-paru, dan kulit. Pertama kita akan membahas tentang ginjal, di mana ginjal ini sistem akrasi terlebih dahulu. Sistem akrasi yaitu pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Pertama itu ginjal. Oke, langsung saja. Ginjal ini berfungsi sebagai pengeluaran zat organik, misalnya amonia, asam urat, dan lain-lain. Selanjutnya, ginjal juga berfungsi sebagai pengeluaran zat organik seperti pengeluaran zat racun seperti polutan, kemudian zat asing, dan obat-obatan. Selanjutnya, ginjal juga berfungsi sebagai pengatur kontraksi ion-ion yang penting bagi tubuh seperti kalsium, magnesium, kalium, dan lain-lain. Selanjutnya, ginjal juga berfungsi sebagai pengatur asam basa. Pengatur asam basa melalui ekskresi ion hidronium, bikarbonat, dan amonia. Dan ginjal juga berfungsi mengubah vitamin D inaktif menjadi vitamin D aktif. Selanjutnya, tadi fungsi. Sekarang struktur ginjal. Nah, bisa digambar ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini menuju ginjal yang sebelahnya lagi, di mana ini merupakan korteks atau bagian terluar. Di sini ada arteri, di sini ada vena, dan ini disebut medula. Dan ini ureter. Dan ini di sini ada kandung kemih. Di mana korteks ini dibedakan menjadi 2, yaitu korteks ini tersusun dari 2 komponen. Pertama, komponen vaskuler dan komponen tubuler. Ginjal dilindungi oleh lapisan jaringan ikat seperti fascia renal atau pembungkus terluar, kemudian lemak perirenal dan pararenal atau bantalan ginjal, dan kapsul fibrosa atau membran tipis transparan yang langsung melindungi ginjal. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini terdiri dan dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, filtrasi glomerulus. Kedua, reabsorpsi tubuler, dan sekresi tubuler atau augmentasi. Nah, pertama yaitu filtrasi glomerulus, di mana filtrasi glomerulus ini merupakan proses penyaringan melalui kapiler glomerulus dan kapsul Bowman. Nah, ada 3 cara filtrasi glomerulus. Pertama, tekanan darah kapiler glomerulus. Kedua, tekanan osmosis koloid plasma,
dan tekanan hidrostatik kapsul Bowman. Selanjutnya itu reabsorpsi tubuler, di mana reabsorpsi tubuler ini yaitu penyerapan kembali zat sisa organik yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glikogen, lemak, air dan garam-garam mineral. Reabsorpsi bahan yang dibutuhkan oleh tubuh, di antaranya ion natrium, ion natrium, kemudian glukosa, asam amino, air, urea, dan urin dan zat-zat organik seperti kalium, kalsium, dan lain-lain. Selanjutnya penyimpanan sementara urin, di mana urin dari ductus collectivus menuju ke pelvis renalis mengalir melalui ureter dan masuk ke dalam kantung kemih. Nah, dari kantung kemih ini urin menuju ke uretra dan keluar lubang ke luar tubuh. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin, di mana ada dua faktor. Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini seperti hormon ADH, hormon insulin. Nah, kemudian faktor eksternal. Contohnya suhu lingkungan. Nah, seperti kalau suhunya panas, maka urin yang kita keluarkan akan sedikit. Dan selanjutnya jumlah air yang diminum. Jika kita minum banyak air seperti 1 galon maka per hari, maka urin yang kita keluarkan juga akan banyak. Dan ketiga yaitu alkohol. Selanjutnya yaitu karakteristik urin. Nah, karakteristik urin ini berdasarkan sifat fisiknya. Pertama, volume urin yang dikeluarkan oleh orang dewasa sekitar 800 sampai 2.500 ml per hari. Selanjutnya, memiliki warna kuning pucat dan sampai kuning tua. Dan selanjutnya yaitu berbau khas. Nah, seperti kalau kita makan jengkol atau bau-bau seperti yang menyengat, maka urin kita juga akan bau. Tergantung makanan yang kita makan. Selanjutnya yaitu kontrol pengeluaran urin. Nah, kontrol pengeluaran urin ini diatur oleh hipotalamus di otak. Nah, selanjutnya yaitu hati. Nah, hati manusia ini memiliki berat sekitar 1,5 sampai 2,5 kg. Di mana hati ini terdiri dari dua lobus besar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Hati berfungsi sebagai kelenjar, di mana hati berfungsi menghasilkan empedu, albumin, dan angiotensinogen. Hati juga fungsi hati lainnya seperti menyimpan lemak, zat besi, zat tembaga, kemudian vitamin A, D, dan B12. Nah, selanjutnya yaitu paru-paru. Pada pembahasan yang lain, paru-paru sudah dibahas. Jadi, paru-paru ini memiliki fungsi ganda. Kenapa paru-paru bisa dikatakan sebagai sistem ekskresi? Karena paru-paru ini dapat mengeluarkan karbon dioksida dan H2O atau air berupa uap air. Jika tidak percaya, maka bernapas di kaca, maka akan ada uap-uap air. Selanjutnya yaitu kulit. Nah, kulit ini berfungsi. Nah, fungsi kulit pertama sebagai ekskresi, yaitu mengeluarkan keringat berupa air dan garam-garam mineral atau NaCl. Nah, selanjutnya yaitu sebagai perlindungan, yaitu kulit. Kalau tidak ada kulit, maka tubuh kita akan mudah terkena penyakit. Nah, kulit ini sebagai perlindungan karena melindungi kita dari mikroorganisme dan radiasi sinar matahari. Kedua, selanjutnya yaitu sebagai pengatur suhu tubuh. Misalkan ketika udaranya dingin, maka kita akan merasa dingin, dan ketika udaranya panas, maka tubuh kita juga akan merasakan panas. Dan selanjutnya yaitu sebagai komunikasi. Nah, raut wajah juga contohnya raut wajah.
Nah, struktur kulit nih. Struktur kulit ini terdiri dari 3 lapisan, di mana seperti spons cuci piring. Nah, yang terluar yaitu epidermis, kemudian dermis dan hipodermis. Nah, epidermis ini lapisan terluar, di mana epidermis yang paling tebal berada pada telapak tangan dan telapak kaki. Epidermis terdiri dari 5 lapisan. Pertama stratum corneum, stratum kedua stratum illusium, kemudian stratum granulosum, kemudian stratum basalis dan stratum spionesum. Jadi kulit ini dapat menghasilkan kulit dapat menghasilkan keringat berupa air dan NaCl atau garam. Nah, paru-paru ini mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air berupa uap air. Sedangkan hati mengeluarkan racun atau toksin. Ginjal ini mengeluarkan larutan seperti urin. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem ekskresi. Nah, gangguan pada sistem ekskresi ini pertama, gangguan pada ginjal atau urinaria, seperti batu ginjal. Batu ginjal ini merupakan penyakit yang disebabkan karena pengendapan di kandung kemih. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini atau kencing manis dibedakan menjadi dua macam. Pertama, diabetes mellitus tipe 1, kedua diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi pada usia remaja, sedangkan diabetes mellitus tipe 2 terjadi pada saat usia dewasa. Dan selanjutnya yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal itu kegagalan ginjal dalam memproduksi urin. Selanjutnya yaitu gangguan pada hati, di mana pertama yaitu penyakit hati disebabkan oleh infeksi virus. Kedua yaitu gangguan pada kulit. Nah, gangguan pada kulit ini pertama yaitu eskem atau eskem, yaitu benjolan-benjolan kecil di mana di dalamnya terdapat cairan. Bisa dikatakan dengan nah, selanjutnya itu kudis, kurap. Kurap ini yaitu kurap ini bercak-bercak merah di sekitar kulit, di mana tengah-tengahnya ini tengah-tengahnya baik-baik saja atau disebut dengan balas pokok. Nah, selanjutnya itu kurap atau kutu air. Nah, kutu air ini bisa disebabkan oleh jamur. Selanjutnya yaitu gangguan selanjutnya teknologi sistem ekskresi. Pertama yaitu cuci darah. Nah, cuci darah ini adalah proses pembersihan darah dari zat-zat organisme, zat-zat sisa metabolisme yang dilakukan di luar sistem tubuh. Selanjutnya yaitu transplantasi darah, di mana transplantasi ginjal, yaitu terapi pemindahan ginjal dari pendonor atau orang lain kepada pendonor, bisa dari orang mati maupun orang meninggal. Selanjutnya yaitu cangkok kulit atau skin grafting, yaitu penambahan sebagian atau seluruh kulit dari pendonor kepada resipien. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.